Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anindya Dwi Risdayanti, dosen tetap program studi Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Unjuk kerja pengajaran ini dilaksanakan pada mata kuliah Sistem DCS dan Sekada dengan kode mata kuliah RTE 245005, bobot 2 SKS dan diselenggarakan pada semester 5. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat yaitu Programmable Logic Controller, sehingga mahasiswa telah memiliki pengetahuan awal mengenai controller, modul input-output, pengalamatan, dan komunikasi dasar sistem otomasi. Secara umum, mata kuliah Sistem DCS dan Sekada membahas pengembangan, pemasangan, konfigurasi, pemrograman, serta pengujian sistem Supervisory Control and Data Acquisition dan Distribute Control System. Materi pembelajaran meliputi konfigurasi hardware dan jaringan industri, konfigurasi Continuous Function Chart atau CFC, Sequential Function Chart atau SFC, konfigurasi Human Machine Interface dan Sekada, komunikasi serta protokol, feed instrument, real-time database, remote terminal unit, master terminal unit, operator interface station, dan integrated instrumentation system. Mata kuliah Sistem DCS dan Sekada mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL 05, yaitu kemampuan memilih dan menerapkan metode, sumber daya, keterampilan, dan piranti rekayasa modern yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan bidang otomasi industri yang didefinisikan secara luas. Dalam dokumen rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran mata kuliah dirumuskan menggunakan istilah tujuan belajar. Atau tujuan belajar pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi proses industri dan memahami prinsip kerja sistem Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA, termasuk pengumpulan data, komunikasi, dan kontrol proses menggunakan Distribute Control System atau DCS. CPMK atau tujuan belajar kedua adalah mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan basis data kondisi proses serta Human Machine Interface atau HMI yang interaktif dan efektif menggunakan perangkat lunak SCADA sesuai kebutuhan aplikasi industri. CPMK atau tujuan belajar keempat adalah mahasiswa mampu melakukan pemrograman SCADA untuk aplikasi industri, mendokumentasikan kegiatan pemrograman dengan baik, serta mengevaluasi fungsionalitas sistem yang telah dikembangkan. Pada video pembelajaran ini, saya mengambil materi Sistem DCS dan Sekada dengan fokus pada konfigurasi hardware dan jaringan industri. Materi ini merupakan fondasi sebelum mahasiswa melakukan konfigurasi CFC, SFC, HMI, komunikasi data, dan integrasi sistem SCADA secara menyeluruh. Sub CPMK yang hendak dicapai adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras dan jaringan industri, mengkonfigurasi komponen hardware serta topologi jaringan, dan mengintegrasikan sistem SCADA dengan Distribute Control System atau DCS. Pembelajaran dilaksanakan melalui blended learning dalam bentuk kuliah teori dan praktek dengan metode partisipatif. Kegiatan dimulai dengan apersepsi dan asesmen diagnostis. Dilanjutkan penjelasan konsep, identifikasi hardware, demonstrasi konfigurasi, praktik terbimbing secara berkelompok, troubleshooting, presentasi hasil, asesmen formatif, dan refleksi. Selanjutnya, mari kita ikuti pelaksanaan pembelajaran Sistem DCS dan Sekada pada materi konfigurasi hardware dan jaringan industri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi di minggu ketiga mata kuliah Sistem DCS dan Sekada. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, silakan berdoa. Dimulai. Oke, selesai. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi pada minggu ini, silakan absen dulu ya, mengisi presensi. Silakan di-scan QR yang ada di layar. Oke, sudah. Oke, baik, terima kasih. Sudah semua ya? Sudah mengisi presensi? Oke, kita bahas dulu nih, review dulu. Minggu kemarin, minggu kedua kita bahas apa aja? Ada yang masih ingat? Kemarin kita bahas tentang PNID. PNID artinya apa? Kepanjangannya apa? Silakan Salman.
Piping and instrumentation diagram. Piping and instrumentation diagram, benar. Kegunaannya untuk apa, Salman? Untuk menggambarkan detail sistem. Oke, menggambarkan detail sistem. Jadi memvisualisasikan sistem kendali yang ada di suatu plan, gitu ya. Plannya kita mau lihat nih seberapa banyak station yang kita butuhkan. Oke, PNID sudah, kegunaannya sudah. Kemudian kita ada hierarki otomasi industri. Ada yang masih ingat nggak hierarki otomasi industri? Ada berapa level sih di sana? Silakan Daru. Jadi hierarkinya itu ada 4 Bu. Oke. Yang pertama yang urutan paling bawah itu Oke. ada feed level, Feed level, kemudian ada kontrol, control level, kemudian ada supervisi, supervisory control, kemudian yang keempat manajemen. manajemen. Oke, yang terakhir Sudah Bu. ada ERP. Jadi yang paling atas. Jadi setelah manajemen nanti datanya akan dipakai lagi ke atasnya. Apakah nanti yang setelah manajemen nanti yang atasnya lagi yang ERP dia akan mendesain. Ini butuhnya hari ini tuh kita kebutuhannya berapa, gitu ya. Itu untuk yang hierarki otomasi industri. Oke, kita lanjut ke materi pada hari ini. Jadi hari ini kita langsung mau coba ke alat. Ya, di depan di masing-masing meja sudah ada masing-masing PLC, ada HMI, ada input dan output. Sebelum masuk ke mata kuliah sistem DCS dan Sekada kan sudah mengampu PLC, benar ya? Sudah semuanya mengampu PLC Programmable Logic Controller. Oke, di sana juga sama sebenarnya. Ada controller PLC-nya, kemudian ada distribute I/O untuk input output. Input outputnya sendiri nanti dibagi ada 2 jenis. Ada analog dan ada digital, benar. Ada input AI, AO ya, analog input, analog output, kemudian digital input, digital output. Nah, masing-masing distribute I/O bisa dihubungkan dengan kabel komunikasi. Ada Profibus yang warnanya ungu, ada Profinet yang warnanya hijau. Nah, oke, tadi ada controller, ada distribute I/O-nya nanti akan terhubung langsung sama sensor dan aktuatornya. Nanti aktuatornya di sini berupa motor. Ya, ada VFD di sana. Kemudian untuk visualisasinya, sistemnya ada HMI. Nah, masing-masing yang ada di sini itu sudah ada di masing-masing meja. Nanti akan dibagi jadi kelompok untuk praktikumnya. Begitu ya? Oke, sebelum masuk ke sana. Untuk sub CPMK pertemuan hari ini, kita akan mampu mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras dan jaringan komunikasinya. Jadi perangkat kerasnya tadi ada apa aja? Ada controllernya sebagai PLC-nya tadi ya. Kemudian ada jaringan industri, tadi ada beberapa kabel yang saya sebutkan. Ada Profibus dan Profinet, benar. Kemudian mengkonfigurasi komponen-komponen tersebut. Jadi nanti kita ada dua visualisasi ya. Jadi yang pertama di layar ini yang disebut dengan yang disebut dengan OS, Yang PLC-nya disebut dengan AS. AS adalah automation station. Anggap saja automation station ini adalah sebuah otak. Jadi otaknya, controllernya itu ada di automation station. Kemudian layar yang akan kita duplikasi nih, akan kita pindahkan untuk visualisasinya disebut OS atau operator station. Operator stationnya dianggap sebagai wajahnya. Jadi wajah dari automation station atau engineering station. Jadi nanti kalau di DCS kita harus hafal nih antara AS, ES, dan OS. Oke ya? Itu mengkonfigurasi keduanya. Kemudian indikator keberhasilan pembelajaran pada hari ini dinilai tercapai ya. Yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi perangkat keras dan jaringan industri secara tepat. Jadi nanti akan kenal beberapa jenis PLC, beberapa jenis I/O, nanti akan disambungkan bagaimana caranya mereka berkomunikasi sampai ke HMI-nya. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi setiap komponen utama pada arsitektur DCS Sekada. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyusun konfigurasi hardware sesuai perangkat fisik. Yang keempat, mahasiswa dapat menentukan topologi serta parameter dasar jaringan industri secara konsisten. Yang kelima, mahasiswa dapat melakukan verifikasi konfigurasi. Jadi setelah nanti dikonfigurasikan, sudah berkomunikasi, diverifikasi, ini nyambung atau tidak. Yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan sumber kesalahan dan langkah perbaikan secara sistematis.
Oke, sebelum dibagi kelompok, sebelum dicoba ke masing-masing PLC-nya, saya akan menunjukkan yang di depan. Oke, perhatikan ya, kontrolernya sudah nyala, sudah kedip-kedip hijau ya. Yang di sini masih merah. Untuk yang pakai kabel komunikasi Profibus. Yang di bawahnya juga masih merah kalau yang pakai kabel Profinet. Kita coba nyalakan aktuator yang di atas. Nyambung ya, sini kelihatan ya perubahan dari inputnya. Yang di sini saya tekan. Nah, ini nyala di sini. Tapi yang di sini dia tidak bisa menyalakan. Lampunya tidak menyala saat saya menekan LS manapun. Yang menyala hanya yang di bagian sini aja. Kira-kira apa penyebabnya? Kabelnya kah? Kabel komunikasinya? Atau modulnya yang belum tepat? Kira-kira karena apa nih? Ada yang mau coba jawab? Kabel atau modul? Kabel? Rino, kabel atau modul nih yang belum tepat? Modul ya. Oke, kita akan buktikan. Nanti di masing-masing PLC-nya akan dicoba untuk konfigurasi. Kita mulai aja, nanti satu kelompok bisa dibagi jadi ini ada sekitar 20 orang, benar? Oke, nanti dibagi jadi 4 kelompok aja karena PLC-nya ada 4 ya di masing-masing meja. Nanti tiap kelompok ada 4 mahasiswa. Nanti dengan tugas masing-masing. Nah, untuk lembar kerjanya nanti sudah saya bagikan, nanti bisa diisi. Jadi masing-masing itu ada tugasnya ya. Ada tugas masing-masing, ada yang sebagai verifikator, ada yang sebagai untuk pengkonfigurasi, ada yang sebagai untuk pencatat. Jadi mencatat apa saja error yang ada di situ. Kemudian yang keempat nanti bisa mengamati. Jadi mengamati perubahan dari antara yang PLC dengan yang di HMI ataupun yang di OS-nya. Begitu? Sudah siap untuk mencoba konfigurasinya? Oke, silakan dicoba. Jadi untuk menyalakan satu motor akan menyala. Emang satu? Enggak, 2. Jadi satu menyala 5 detik. Setelah 5 detik motor 2 nyala. Jadi nyalanya bareng. Ya. Coba. Apa dimatikan? Ini HMI ya? Ini oke. Siap. Mati ya, cek mati. Kan aja saya matikan. Nyalain. Nyalain lagi. Oh, HMI apa tombol ya? Semua bisa berkomunikasi PLC-nya, HMI-nya, dengan OS-nya sudah ya? Oke, ini tadi kan masih menyalakan PLC ya. Nanti DCS tuh bedanya di mana sih? DCS itu nanti akan dibagi beberapa station. Jadi station-station banyak PLC itu tadi akan digabungkan menjadi satu. Nah, konfigurasi yang kita sudah lakukan tadi itu harus sesuai dengan PLC atau I/O yang saling berkomunikasi tadi. Jadi disesuaikan. Nah, pertanyaan yang pertama nih ya, untuk nanti memvalidasi yang sudah dikonfigurasi. Apakah urutan rak, kita kan ada rak ya, dari rak CPU, kemudian ada DI, DO, ya ada power supply juga, itu apakah boleh bebas sih rak-raknya itu? Izin menjawab. Ya, silakan Etsa. Jadi itu tidak boleh bebas. Tidak boleh karena, bebas. harus mengikuti aturan rak sama posisi slot yang didukung dan susunan perangkat fisiknya itu seperti apa. Oke, benar. Jadi rak itu juga akan disesuaikan dengan hardware-nya. Jadi antara hardware dengan yang di software-nya, yang di tiap portal sudah kita konfigurasikan tadi, rak-nya tidak boleh berbeda. Kenapa tidak boleh berbeda? Nanti jatuhnya seperti ini, nggak bisa komunikasi. Jadi dari controller dia nggak akan kirim sinyal. Harusnya lampunya menyala juga kan, untuk sebagai penanda bahwa aktuator itu sudah berjalan.
Tapi ini tidak bisa komunikasi. Itu tadi alasannya. Modul raknya harus ditata sesuai dengan hardware-nya. Begitu. Oke, kemudian apa sih perbedaan CPU dengan communication processor? Tadi ada communication processor atau CP. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan Daru. Jadi kalau CPU itu seperti otakmu. Kan Oke. di PLC itu kita memprogram dulu. Nah, fungsi dari CPU itu seperti itu. Oke. Untuk sebagai otak dari mikro. Oke, sebagai kontrolernya, kontroler utama. Oke, kalau CP, Kalau communication proses itu kayak modul tambahan Bu. Modul kita juga tambahan. membuat HMI juga. Jadi modul tambahan untuk HMI-nya. untuk HMI. Oke, benar. Jadi communication processor selain buat HMI itu bisa juga untuk I/O. Jadi ada tambahan I/O, misalnya mau pakai 2 kabel. Ada Profibus, ada Profinet. Apakah bisa di satu modul? Bisa dengan nambah CP atau communication processor, asal alamatnya harus sama. Maksudnya dari dalam jaringan yang sama. Alamatnya nanti yang dirubah tetap berbeda di belakangnya, angka belakangnya aja. Oke, kemudian apa sih akibat konfigurasi software tidak sama dengan hardware fisik? Kalau tadi tuh nggak sama kan, ada beberapa, raknya tidak sama misalnya. Atau hardware-nya, CPU-nya, tipenya berbeda dengan yang di software. Yang terjadi itu apa? Ada yang bisa jawab? Akibat konfigurasi software tidak sama dengan dengan hardware fisiknya. Silakan Ilwi. Bisa jadi kan tadi kan diagnosisnya modulnya Bu. Bisa jadi juga pin I/O-nya Bu. PNIO, benar. Kemudian komunikasi antara PLC-nya itu gagal. Komunikasi antar PLC gagal. Jadi sama aja. Tadi itu yang harus diperhatikan tadi. Pemilihan modul sesuai rak, urutannya harus sama, jaringannya juga diperhatikan. Jadi kalau di tiap portal nanti buka aja network configuration, nanti kelihatan di situ. Jaringan mana aja yang sedang berkomunikasi. Kemudian, kenapa sih alamat node? Tiap node kan ada PLC-nya punya titik komunikasi, I/O-nya juga punya, gitu ya. Tiap node tuh kenapa harus punya alamat yang unik? Silakan, Prima. Soalnya setiap perangkat itu tidak ada konflik pada jaringan. Oke, benar ya. Jadi di network configuration itu nanti terlihat mana saja yang lagi berkomunikasi. Kalau dia nggak nyambung ya, berarti ya nggak bisa komunikasi. Akhirnya terjadi konflik, tidak bisa berkomunikasi. Oke, terus apakah langkah awal ketika distribute I/O tidak terdeteksi? Kalau ini contohnya tadi kan yang saya contohkan, distribute I/O-nya masih mendetek, ada lampunya yang menyala. Tapi kalau distribute I/O-nya ini sudah tidak detect sama sekali, apa langkah awalnya yang harus dilakukan dulu? Silakan, Salman. Pertama-tama amati gejalanya, terus baca diagnostiknya, Baca diagnostik. kemudian periksa interface jaringan atau alamat, Oke. lalu cocokkan konfigurasi dengan hardware. Cocokkan konfigurasi dengan hardware. Oke, tepat Salman. Oke, kemudian tadi sudah ya pemetaan fisik ke software. Ini proses image. Jadi tadi itu sebenarnya dia akan berupa image. Jadi CPU-nya itu kayak merekam. Dia sebagai gambar-gambar. Karena dalam satu kali siklus dia nggak mungkin mengenali aktuator atau sensor dalam satu waktu, gitu ya. Jadi dia mendeteksinya sebagai proses image. Digital analog ini juga sudah. Nah, ini evolusi mengapa menggunakan I/O terdistribusi tadi ya. Jadi kita nanti di DCS itu kan namanya juga distribute control system. Ya, jadi dia terdistribusi atau akhirnya terdistribusi tetap di pusat. Makanya kita pakai 2 kabel. Tadi 2 macam kabel komunikasi. Ada Profibus yang warnanya ungu dan kabel Profinet yang warnanya hijau. Oke, kemudian mengapa sih identifikasi hardware dilakukan sebelum membuka software? Jadi kan tadi di tiap kelompok ada yang sebagai pencatat nih, apa aja sih hardware-nya itu, komponennya apa saja. Gitu, kira-kira kenapa sih harus diidentifikasi dulu baru menuju ke software? Ada yang bisa jawab?
mengurangi pemilihan modul secara coba-coba Oke. dan memastikan konfigurasi berdasarkan data fisik. Oke, benar ya. Jadi jangan coba-coba. Tadi masalahnya kita harus memastikan betul mana modulnya, di mana letaknya, urutan keberapa ya, sama jaringan komunikasinya. Jadi kita cek dulu alamat IP-nya sudah benar atau belum. Kalau pakai Profibus ya berarti alamat untuk Profibus-nya sudah benar atau belum. Begitu? Oke, hari ini sudah selesai untuk praktikumnya. Ya, sudah jelas semua. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Sudah cukup jelas ya? Sudah jelas. Oke, tadi hari ini kita ngapain aja yang pertama tadi? Mengidentifikasi dulu ya. Identifikasi hardware-nya. Kemudian yang kedua, untuk komunikasi ya, jaringan. Kita set jaringannya. Dari beberapa komponen itu kita setting alamat masing-masing, alamat unik tadi ya, tiap komponennya. Kemudian dia bisa berkomunikasi. Dari antara sensor, kemudian masuk ke controller, sampai ke aktuatornya. Dia menyala. Konfigurasi hardware, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, ini nanti akan berlanjut ke minggu pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas konfigurasi CFC. CFC itu Continuous Function Chart. Tadi kalau pakai PLC kan pakai ladder diagram. Kalau CFC nanti bentuknya function block. Jadi blok-blok yang kita satukan, nanti dia akan terhubung, tadi ada sensor, kemudian ada controller, sampai ke aktuatornya. Itu pakai CFC. Nanti kita bahas di minggu depan. Saya rasa sudah cukup ya pertemuan untuk hari ini. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mengenali fungsi setiap perangkat utama, mencocokkan konfigurasi perangkat lunak dengan hardware fisik, menentukan parameter jaringan secara benar, melakukan verifikasi konfigurasi, serta menjelaskan sumber kesalahan dan langkah perbaikannya secara sistematis. Penilaian dilakukan berdasarkan ketetapan mahasiswa dalam menjelaskan perangkat keras dan jaringan industri, kesesuaian hasil konfigurasi, serta keberhasilan integrasi sistem SCADA dengan DCS. Bentuk penilaian mencakup demonstrasi, tes tertulis, tes lisan, dan diskusi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya mengikuti prosedur konfigurasi, tetapi juga dilatih untuk menganalisis kesesuaian antara perangkat fisik, konfigurasi perangkat lunak, dan jaringan komunikasi.